menurutku benar sih, soalnya kan mahasiswa itu lagi di fase mencari jati diri dan juga lagi di fase mereka tuh bisa berpikir kritis gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan mereka tuh bisa mengambil informasi yang menurut mereka meyakinkan, padahal tuh sebenarnya menyesatkan. Kalau aku sih enggak ya, harusnya semuanya juga nggak setuju sih. Sebaiknya tetap terbuka, biar kita tuh juga belajar hal baru, tapi juga jangan langsung diterima begitu saja, jangan langsung percaya, tetap harus disaring. Radikalisme itu sebagai respon atas ketidakpuasan atas status quo. Jadinya tuh mereka tuh ingin untuk mengubah sesuatu tuh benar-benar dari akar masalahnya sampai ke pengimplementasi yang akan nantinya dijalankan. Kalau radikalisme itu bisa positif, bisa negatif. Kayak yang positif tadi contohnya perjuangan kemerdekaan oleh Soekarno. Misalnya yang negatif itu misalnya bisa motifnya itu bisa politik, bisa agama, bisa ketidakpuasan akan kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya tuh kayak kayak di teroris di Papua. Nah, bisa. Bentuk ketidakpuasan dari warga negara di Papua karena pemerintah tidak begitu berarti ngapain sih? Dia tuh ya teror. Kan? Bentuk teroris. Terus juga contohnya lagi gerakan Aceh Merdeka tahun 1970 sampai berakhir tahun 2004. Itu ketidakpuasan terhadap dari pemerintah Indonesia yang dianggap itu tidak memprioritaskan warga Aceh. Jadi ada ketimpangan sosial dan ekonomi di mana warga Aceh itu tidak memiliki ruang untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk membangun ekonominya sendiri, sementara sumber daya alam yang ada di Sumatera dan di Aceh itu dibawa ke Pulau Jawa untuk membangun Pulau Jawa. Saya sendiri radikalisme itu adalah paham yang menginginkan adanya perubahan secara drastis karena ketidakpuasan terhadap mungkin tatanan sosial, politik, dan kemudian agama yang sering sekali terjadi di Indonesia ini. Dan biasanya radikalisme ini menganggap dirinya atau kelompoknya itu adalah eksklusif, sehingga orang yang berada di luar kelompoknya itu biasanya dianggap ajaran yang sesat seperti itu. Dan biasanya radikalisme ini beririsan lah dengan ada mungkin kritik terhadap pemerintah. Cuman yang jadi perbedaan adalah kebanyakan kelompok radikalisme ini biasanya dia intoleransi terhadap perbedaan. Kemudian dia itu biasanya mempunyai ideologi yang berbeda. Dan dia itu menormalisasikan kekerasan sebagai upaya untuk untuk agar tujuannya itu bisa menjadi nyata. Tapi kalau misal kayak kritik terhadap pemerintah itu ya itu adalah upaya yang kemudian dijamin secara undang-undang, yang kemudian itu demonstrasi, tapi memang masih berpegang teguh pada ajaran moral dan agama yang berlaku, sehingga dia tidak memiliki perbedaan ideologi dan tidak menganggap agamanya itu sesat seperti itu. Enggak pernah. Kalau mungkin Mas Rizal sudah pernah mengalami tindakan radikalisme di masyarakat? Jauh ini belum pernah. Kebetulan saya sendiri belum pernah, Mas. Iya. Walaupun dari sumber yang kami wawancarai tidak memiliki pengalaman langsung terkait tindakan radikalisme, mereka mengakui bahwa ide-ide radikal rawan tersebar di area kampus. Radikalisme sendiri tidak selalu berarti buruk. Menurut pandangan yang kami himpun, radikalisme adalah upaya untuk mengubah sesuatu dari akarnya. Ini bisa bermakna positif, seperti perjuangan kemerdekaan, tetapi juga bisa bermakna negatif seperti terorisme atau separatisme. Di sisi lain, ada pula yang menganggap bahwa radikalisme muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem. Ciri khasnya adalah sikap eksklusif, intoleransi terhadap perbedaan, dan kecenderungan membenarkan kekerasan demi satu tujuan. Sebagian menyetujui bahwa kampus merupakan lingkungan yang rawan penyebaran paham radikal. Mahasiswa berada di fase kritis dan pencarian jati diri, sehingga mudah tertarik pada informasi yang terlihat meyakinkan, padahal bisa jadi menyesatkan. Solusi mengatasi masalah ini adalah meningkatkan literasi digital, menyediakan ruang diskusi yang sehat dan terbuka di kampus, serta melibatkan semua pihak dalam membimbing mahasiswa. Sebab radikalisme bisa saja membangun, tetapi juga bisa menghancurkan, semua tergantung arah yang kita pilih.